Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thayyibah barakah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ittaba'ah amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi ini kita memulai lagi untuk yang kedua kalinya mempelajari nahwu dari kitab Syarah Ibnu Aqil, yaitu syarahnya Alfiyah Ibnu Malik. Beliau ini bernama Jamaluddin Muhammad bin Abdillah bin Malik, dan beliau dipanggil dengan nama Ibnu Malik. Sebelum kita memulainya, saya jelaskan sedikit tentang jenjang nahwu di pesantren Darul Fikri. Santri kelas 1 di sini tidak ada nahwu, tapi di sini diperbanyak penguasaan kosakata Arab, karena di sini komunikasi santri memakai bahasa Arab. Tujuannya adalah untuk memahami terutama Al-Quran, Al-Hadis, dan kitab-kitab fikih yang lain yang berbahasa Arab. Kemudian kelas 2 SMP baru ada nahwunya, yaitu jenjangnya yang pertama, yaitu kitab Al-Jurumiyah yang orang-orang biasanya mengatakan Jurumiyah. Kemudian sorofnya Al-Amsilatut Tasrifiyah, atau biasanya disebut tasrifan begitu. Kemudian ditambah dengan iklal. Kami di sini mempunyai metode sendiri untuk mempelajari ketiga kitab tersebut. Di kelas 2 tiga kitab itu tidak ada keterangan yang banyak, jadi sedikit sekali, dan mereka difokuskan untuk penghafalan dari Jurumiyah, tasrif, istilah lughawi, dan qawaidul i'lal. Barulah di kelas 3 SMP itu, di situ pelajarannya al-imri, al-maksud. Al-imri itu nahwunya, al-maksud itu sorofnya, kemudian ditambah dengan qawaidul i'rab ya. Itu di situ banyak keterangan. Jadi tidak memakai kitab Al-Imriti yang cetakan toko itu, kita membuat syarah sendiri. Termasuk Al-Maksud juga begitu. Kenapa membuat nulis sendiri? Karena ya disesuaikan dengan kemampuan para santri untuk menguasai bahasa itu. Karena mereka sudah dari kelas 1 SMP sudah berbahasa Arab. Kemudian Alfiyah Ibnu Alfiyah di kelas santri Aliyah ini pelajarannya Alfiyah, tapi yang secara ringkas begitu. Alfiyahnya secara ringkas. Itu di kelas, insya Allah di sana 2 tahun, kelas 1 2. Kelas 1 Alfiyah, sana Aliyah, dan kelas 2 sana Aliyah. Kemudian perluasannya di masjid ini, mereka yang sudah di kelas mempelajari Alfiyah Ibnu Malik di sini diajarkan syarahnya yang bernama Ibnu Aqil. Dan ini sudah memulai untuk yang kedua, dan ini kami harapan di sini adalah di sana Alfiyahnya 2 tahun. Di sini Ibnu Aqilnya mungkin kelas 1 sampai kelas 3 Aliyah itu insya Allah 2 kali khatam, karena di sini tidak dibaca Arabnya toh, tapi insya Allah sedikit diberi keterangan atau diterjemah dengan bahasa Indonesia. Itu urutan jenjang pendidikan
atau pelajaran nahwu di pesantren Darul Fikri. Jadi tidak serta-merta tiba-tiba membaca Ibnu Aqil atau mempelajari cara alfiah, tidak seperti itu. Karena nahwu ini perlu hafal qawaidnya. Gitu. Kalau tidak hafal qawaidnya tidak bisa mempelajari nahwu. Hafalan yang penting di sini. Artinya qawaid itu harus dipaham dulu dari awal. Kalau dipelajari dari awal, tidak paham, tidak hafal, sia-sia di alfiah ini. Gitu. Misalnya seperti itu. Dan kita memulai dengan, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Malik di dalam membuat bait-baitnya ini atau nazarnya ini dengan taharojaz secara keseluruhan yang jumlahnya dari 1000. Qala Muhammadun wa Ibnu Maliki Ahmadu Rabbila khairu maliki Usallian ala Nabi Mustafa wa alihi mustakmilina syarafa. Syekh Muhammad berkata, Ahmadu Rabbila khairu maliki. Jadi Ahmadu Rabbila khairu maliki ini termasuk maf'ulnya qala. Qala ini fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang mempunyai maf'ul bih. Wa asta'inu wa fi alfiyah maqasidun nahwi biha mafliyah. Tidak saya mukadimahnya ini tidak saya jelaskan secara banyak. Jadi beliau memohon kepada Allah pertolongan untuk membuat menulis alfiah ini maqasidun nahwi biha mafliyah yang mana sudah mencakup semua yang ada di ilmu nahwu, namanya maqasidun nahwu di sini sudah tercukupi. Tuqaribul aqsa bilafdin mujazi. Kalau maknanya itu tuqaribul aqsa mendekatkan yang jauh dengan bilafdin mujazi, dengan lafaz yang mudah. Tapi maknanya ini memudahkan yang sulit. Alfiah ini tuqaribul aqsa, yang sulit jadi mudah. Itu begitu. Wa tafsitul bala bi waqtin mujadan, memperluas pemberian dengan janji yang terus-menerus. Sebelum alfiah ini sudah ada alfiah namanya alfiah Ibnu Mu'ti atau alfiah Asyud. Ibnu Mu'ti ini orang Asyud, Mesir Tengah. Makanya di sini saya Ibnu Malik beliau menulis watak tadi ridwan bi ghairi sukti baikotan alfiatam bi Mu'ti. Beliau menentukan dengan ikhlas tanpa ada rasa dengki, mengatakan bahwa alfiah Ibnu Malik ini lebih luas daripada alfiah Ibnu Mu'ti. Bahwa bisa pun haizun tabdila. Beliau juga mengatakan bahwa alfiah Ibnu Mu'ti ini karena lebih dulu itu sudah sewajarnya mendapatkan keutamaan ya jamilah, dan sudah sewajarnya mendapatkan sanjungan yang bagus. Wallahu yakti bi ibati wa akhirah walau fi darajatil akhirah. Ini doanya Syekh Ibnu Malik, semoga Allah memberikan pemberian yang agung padaku dan pada beliau Ibnu Malik derajat akhirah. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Kalamuna labdun bifidun kastaqim. Kalam kami adalah lafaz yang mufid seperti istaqim. Wasmun wa fi'lun summa harfun
Wasmun wa fi'lun sumakar bumil kalim. Isim fi'il kemudian huruf itu dinamakan kalim. Maksudnya berbeda dengan kalam. Nanti keterangannya di dalam wahidu kalimatun wal qalu am. Satuan-satuan itu dinamakan kalimah atau lebih umum dinamakan qaul. Wal kilmatun bi kafiya kalamun qalu am. Kadang-kadang dinamakan juga kalam dinamakan ilmah secara umum seperti itu. Caranya al-kalamu al-mustalahu alaihi minan nuhati barotun anil lafdil mufid faidatan yang nusubutu alaiha. Kalam itu menurut istilahnya ahli nahwu adalah ibarat dari lafaz mufid yang kalau diucapkan itu pendengarnya itu paham. Yang nusubutu alaiha ini artinya pendengarnya paham. Jadi kalau di Jurumiyah al-kalamu wa alaftu al-murakabu al-mufidu bil wada'i. Itu ya, ingat. Kalam itu adalah lafaz yang disusun, yang ada faidahnya, maknanya, ada pengertiannya. Bil wada'i yang diucapkan dengan sengaja. Ini mengecualikan orang lindur itu walaupun dia bicara tidak dinamakan kalam karena tidak bil wada'i, menurut judulnya begitu. Seperti burung bisa bicara itu juga bukan kalam gitu. Walabdu jinsun yastamilu al-kalama wal kalimah. Yang dinamakan lafaz itu adalah jenis yang mengandung kalam dan kalim gitu. Wa yastamil muhmal dan juga mengandung yang muhmal, tidak ada artinya kata izin. Wal mustakmal dan yang mustakmal dipakai untuk sesuatu pembicaraan, maka amrin seperti amrin. Wa mufidun akhrajal muhmal. Kalau mufid itu mengecualikan yang muhmal. Jadi kalau sudah ada al-lafdu al-mufidu berarti yang dipakai di situ adalah hanya lafaz yang ada artinya. Wa faidatun yang nusubutu alaiha akhrajal kalimata wa ba'dal kalim. Kata-kata faidatun yang nusubut alaiha ini mengecualikan yang dinamakan kalimah atau sebagian dari kalim. Nanti diterangkan ini kalimah. Kalimah itu satuan-satuan itu kalimah, kalimah isim, kalimah fi'il, kalimah huruf. Kalau kalim itu ma turukiba min salah satu kalimatin ba'ilam yufham. Nah ini ada keterangannya di sini, saya mendahului. Wa huwa ma turukiba min salati kalimatin fa'aksaro walam yaknu subutu alaihi. Yang dinamakan kalim itu adalah ma lafaz turukiba yang disusun min salati kalimatin dari 3 kalimat fa'aksaro atau lebih. Fa itu juga bermakna rumah, bisa bermakna au gitu. Jadi kalau ingin mempelajari makna-makna di Fathul I'rab insyaallah ada di sana. Walam yakun sukut, walam yakun asukutu alaihi. Yang dimaksud ini walam yakun ini pendengarnya tidak paham begitu. Nahu ingkoma zaitun. Contohnya jika Zaid berdiri, kalau saya mengatakan kepada kalian Zaid berdiri, mafhum tidak bisa dipahami. Harus ada jawabnya. Contohnya ingkoma zaitun akrim ilaihi. Apa namanya? Akrim tadi saya juga salah.
ingkoma zaitun fakrim ilaihi, harus ada Pak Robitonya. Ini sudah tersusun dari 3 lafaz atau 3 kalimat, tapi karena tidak memberikan paham, maka dinamakan kalim, belum dinamakan kalam. Jadi kalim itu definisinya adalah susunan lafaz terdiri dari 3 lafaz, bisa dipaham atau tidak bisa dipaham, itu sudah namanya kalim. Itu titik ya. Ini wawunya wawu istinaf. Wawu istinaf itu wawu yang di awal jumlah, tapi jumlah bukan jumlah yang pertama, namanya wawu istinaf. Kalau di Al-Quran ini ada wakofnya. Wala yutarokabul kalamu ila min ismaini. Kalam itu tidak disusun kecuali dari 2 isim, nahu zaitun qaimun. Pak Zaid berdiri, mafhum. Kita bayangan kita di sana ada Pak Zaid berdiri walaupun seandainya itu tidak ada orangnya. Au min fi'lin wa ismin, atau terdiri dari isim dan fi'il. Kaqoma zaitun. Qoma fi'il madin mabni al-fathi. Wa zaitun fa'iluhu marfu'un bidhammatin. Wa kaqaulil musannifi, dan juga seperti perkataan musannif, istaqim. Dinazar tadi, kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Bainau kalamun, istaqim ini sudah kalam. Bainau kalamun ini kenapa kak dikalam murakabun min fi'li amrin wa fa'ilin mustatir. Ini sudah tersusun dari fi'il amar dan fa'ilnya mustatir. Takdiruhu istaqim anta. Jadi isim fi'il amar itu kalau kalian ucapkan kepada temannya, ijlis, uktub, itu baiknya kamu beli ijlis anta, antanya itu namanya takkid, penguat. Ini takdirnya istaqim anta, antanya ini sebenarnya takkid. Wastagna bil misali ayakula faidatan yaksunu sukutu alaiha. Di sini penulis tidak membutuhkan contoh yang beliau seandainya mengatakan itu faidatan yaksunu sukutu alaiha, karena ini sudah ada faidahnya yang di mukhotobi sudah tahu. Bang, kalau saya mengatakan kepada kalian ijlis, itu sudah paham aku. Bagaimana qala al-kalamu wa alabtu al-mufitu faidatan ka faidati istaqim. Maka seakan beliau mengatakan kalam itu ialah lafaz yang berfaedah seperti faedahnya kata-kata istaqim. Wa inna ma qala musannifu kalamuna, di nazaman itu musannif mengatakan kalamuna liya'lama anna tarifa inma huwa lil kalami fi istilah nahwiyin. Beliau mengatakan itu agar diketahui bahwa kalam yang dimaksud ini adalah kalamnya orang nahwiyin. La fi istilah lugawiyin, bukan istilah kalamnya lugawiyin. Wa huwa fil lughati ismun li kulli ma yutakalamu bihi. Menurut ahli lughah adalah nama setiap apa saja yang dikatakan, dibicarakan atau dinamakan mufidan kana au waira mufidin, sama halnya itu ada faedahnya atau tidak berfaedah. Jadi ini kalanya nahwu, ada lagi kalanya ahli fikih. Biasanya ahli fikih itu belum ma'abtola sholata min harfin mufinin au harfaini fa'ilam yufham.
Itu satu kosakata yang memberikan kata-kata yang membatalkan sholat dari satu huruf yang bisa dipaham atau dua huruf yang belum bisa dipaham. Artinya apa? Kalau kamu waktu sholat berkata kepada temannya "Pi" atau "roh", apa artinya roh? Lihatlah, "Pi", jagalah. Nah, itu kan satu huruf sudah ada artinya. Itu sudah membatalkan sholat karena kalian bicara manusia gitu. Atau dua huruf walaupun tidak bisa dipaham. Jadi dalam sholat tidak boleh bicaranya manusia. Jadi diajarkan oleh Nabi kita bahwa kalau memberikan peringatan atau mengingatkan barangkali imamnya itu salah, itu dengan ucapan Subhanallah, tapi niatnya berzikir. Kalau wanita keplok, tapi keploknya tidak keplok-keplok seperti keplok kita. Itu kalanya ahli fikih. Ada lagi yang kalamnya apa itu kullu ma'afada. Itu juga termasuk kalamnya kalau ahli, saya lupa. Kullu ma'afada itu segala sesuatu yang mengandung arti. Termasuk kamu mengundang temannya dari jauh dengan menggerak-gerak tangannya. Ini juga apa ya? Ada anak rame itu apa artinya? Usuk, ya begitu. Itu seingat saya dulu itu kalanya ahli lughah. Al-kalamu inda ahli lughah kullu ma afada. Setiap sesuatu yang mengandung arti. Jadi di jalan-jalan ada tanda-tanda itu juga itu kalam menurut ahli lughah. Dilarang masuk, banyak anak kecil, nah itu kan tidak tanda-tanda. Jadi wal kalimu, nah wawunya juga ini sudah titik. Wal kalimu ismu jinsin wafidin. Alim itu isim jenis yang satu. Wafidu kalimatun. Kalim itu isim jenis. Satuannya adalah kalimah. Jadi dikatakan kalim itu susunan 3 lafaz atau 3 kalimah. Sama hanya bisa dipaham maupun tidak bisa dipaham. Wahya imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun. Kalimah itu ada kalanya kalimah isim, ada kalimah fi'il, ada kalimah huruf. Li'anna intalat ala makna fi nafsiha wa intalat ala makna fi nafsiha ghairu muqtarinatin di zamanin bahwa ismun. Karena huruf itu yaitu jika isim itu menunjukkan maknanya tidak dibarengi dengan waktu tertentu maka dia dinamakan isim. Bahasa singkatnya ismul likulli syai'. Nama segala sesuatu itu namanya isim bahasa Arabnya. Ismul likulli syai'. Terus bahasa Arabnya begitu. Nama segala sesuatu, nama benda atau bisa dikatakan kata benda itu bahasa Indonesia itu namanya isim. Wa ini tarona bizamanin baya al-fi'lu. Jika dia berbarengan dengan waktu atau waktu tertentu maka dinamakan fi'il atau kata kerja. Enaknya begitu. Ya, isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja. Nanti di dalam pengembangan jumlah atau kalam itu memudahkan kalau kita mengatakan seperti itu. Wa ilam tadullu ala makna binasiya bal fi ghairiha fa ya al-fatu. Jika dia tidak menunjukkan makna
dirinya sendiri, tetapi menunjukkan makna yang lain, namanya huruf. Jadi di dalam bahasa Arab itu hanya ada 3 macam, isim, fi'il, dan huruf. Yang akan dibahas ini juga nanti cuma ini tok, usulan dari 3 macam ini. Di dalam bahasa Indonesia hurufnya yang tidak ada barangkali begitu. Wal kalimu maturukiba min salasati kalimatin fa'aksaro. Ini diulangi lagi. Kalim itu yaitu susunan 3 kalimat atau lebih. Kakaulika seperti perkataanmu inkoma zaitun. Inkoma zaitun seperti tadi. Ini huruf kapu sartin, koma filumatin, zaitun fa'ilu. Walaupun ini di dalam bahasa Arab membutuhkan jazak atau jawab. Karena kalau diucapkan ya, walaupun diucapkan bahasa Indonesia ya, atau bahasa Jawa ya tetap wairu waktu jika Zaid berdiri. Kata-kata seperti itu kan ada dipaham. Mesti pendengarnya akan bertanya, ada apa kalau Zaid berdiri, kan begitu ya. Wal kalimatu ya untuk 5 mufrodin. Kalimat itu lafaz untuk makna mufrad, yang dipakai untuk makna mufrad. Fakuluna al-maudu di mana akhrajal muhmal. Ini yang dipakai untuk yang apa namanya? Lafaz mufrad ini yang mengecualikan yang muhmal, kata izin. Wakuluna mufradun akhrajal kalam. Perkataan kami mufrad itu mengecualikan kalam, fa'inau mawdu'un di mana ghair mufradin, karena dia diletakkan untuk mana selain mufrad. Suma zakar musannifu rahimahullah, kemudian musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan innal qaula ya umul jami'ah. Kaul, jadi ada kata-kata kaul di sana. Jadi juga bisa dinamakan kaul. Kita teruskan aja. Wal muradu ayyaqa alal kalami. Terjadi pada kalam dinamakan kaul. Anahu kaulun wa yaqa'u alal kalimi, dan juga alayaqu aidun ala kalimi. Artinya kalam, kalim, kalimah itu bisa dinamakan kaul. Ini menurut musannif, menurut Syekh Ibnu Malik. Wajama batu sebagian para ahli nahwu berpendapat kaul itu penggunaannya untuk mufrad saja. Cuma zakar musannifu, kemudian musannif juga menjelaskan anal kalimata qad tuksuru bil kalam. Kadang-kadang kalam dinamakan kalimah. Kadang-kadang kalam dinamakan kalimah kaqaulim fi la ilaha illallah kalimatul ikhlas. Ini terjadi pada perkataan orang-orang, mereka mengatakan la ilaha illallah itu kalimatul ikhlas. Dengan demikian karena itu umum terjadi di masyarakat, maka musannif menjelaskan kadang-kadang kalam dinamakan kalimah. Tapi yang paling umum di sini adalah kaul, semuanya boleh dinamakan kaul. Kaul bukan kaulnya. Kaul ini tidak Jawa ini kayak gini. Kaul jadi kaul. Wa qad yatamilul kalamu wal kalimu fisidqi. Kadang-kadang kalam dan kalim itu berkumpul di dalam kebenarannya. Benar dikatakan kalam, juga benar dikatakan kalim. Kalau kalam tadi itu sudah bisa dipaham. Kadang-kadang ada, jadi gini loh. Koma zaitun, membaca contoh yang 3. Doroba zaitun amron, itu juga bisa dinamakan
kalam juga bisa dinamakan kalim. Dinamakan kalam kalian karena dia sudah tersusun dari 3 lafaz, 3 kalimat. Beda dengan koma zaitun. Koma zaitun ini walaupun sudah mafhum, ini kalam, bukan dinamakan kalim karena tersusun dari 2 kosakata. Begitu. Wayang far itu idahuma dan dia juga berpisah sendiri-sendiri dari keduanya. Dalam calon itimaima koma zaitun. Nah ini ada contoh. Umumnya dinamakan kalam boleh, dinamakan kalim boleh, yaitu koma zaitun. Ba'inau kalamun li ifadatihi maknan yasunun sukutu alaihi. Ini dinamakan karena sudah mafhum. Dan tidak usah memaknakan makna yasunun sukutu alaihi. Mafhum itu saja ya. Kalimun dia min salasi kalimatin, dia dinamakan kalim dikarenakan sudah susun dari 3 kalimat. Kalim ingkoma zaitun ini sendirian, ingkoma zaitun ini sendirian, tidak dinamakan kalam walaupun sudah 3 kalimat. Wa misalu infiratil kalam zaitun qaimun. Yang dinamakan kalam sendiri itu zaitun qaimun. Jadi perbedaan antara kalam dengan kalim. Kalau kalam itu susunan minimal 2 kalimat dan mafhum, bisa dipaham. Artinya orang yang diajak bicara itu mengerti maksudnya, itu kalam. Kalau kalim itu susunan 3 kalimat bisa dipaham maupun tidak. Maka bedanya koma zaitun dan ingkoma zaitun kan lain. Koma zaitun sudah kalam, sudah kalim, tapi kalau ingkoma zaitun sudah kalim tapi belum kalam karena belum bisa dipaham seperti itu. Jadi kesimpulannya pagi ini kita baru membicarakan tentang kalam. Ini sudah berapa menit? Nanti kita berdoa takmir majelis.